adik-adik. Wah, halo Bang Halo Intan. Kak. Sehat, Halo, Kak Bang? Sari. Puji Tuhan sehat Kak. Puji Tuhan, sehat. Kak Sari juga sehat di Iya. sini. Ada dua pemusik kita nih, Iya. Bang, yang harus kita sapa juga. Kita sapa yuk Kak. Yo. Halo Bang Anto. Halo Bang Evan. Halo Bang Evan. Puji Tuhan ya, kita sehat semua Iya, ya. puji Tuhan kita semua Adik-adik sehat, di rumah Kak. juga pasti sudah sehat, pasti sehat-sehat dong. Pasti Kak, tapi kita tanya yuk Kak. Yuk, kita tanya kabar mereka yuk. Satu, dua, tiga. Halo adik-adik. Apa kabar Tuhan? Luar biasa, fantastis. Amin. Waduh. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Puji Tuhan Kak, adik-adik Iya. sehat berarti Kak. Iya, berarti mereka sudah semangat untuk memuji Tuhan nama hari Tuhan. Minggu ini ya. Betul Kak. Kalau gitu biar semangat lagi, kita ajak adik-adik berdiri yuk. Oke Kak. Kita mau nyanyi lagu yang seneng-seneng dulu, Bang. Betul Kak, biar adik-adik semangat memuji nama Tuhan. Ya, kita nyanyi lagu Sungai Sukacitamu. Ayo adik-adik sambil bangkit berdiri. Kita bertepuk tangan ya. Kita mau mulai ibadah, Bang. Tapi Betul, sebelum Kak. mulai ibadah, kita mau nyanyi lagu lagi. Betul Kak, kita nyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Yuk, sambil adik-adik semuanya dalam sikap berdoa, kita mau mulai beribadah. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Oh
kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, mulai dari kami bangun ya Tuhan, hingga sampai saat ini dengan tidak kurang satu buah apapun. Ya Tuhan, sekarang kami mau beribadah, berkatilah ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah. Berkatilah juga ya Tuhan hati adik-adik kami yang akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Semoga apa yang adik-adik kami dengarkan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk yang akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah mereka supaya mereka dapat memberitakan firman-Mu ya Tuhan, dan dapat didengarkan dengan baik dengan adik-adik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah udah boleh duduk belum nih Bang? Kayaknya sudah Pak. Oh, boleh duduk. Silakan adik-adik yang di rumah boleh duduk kembali. Boleh duduk kembali. Karena kita mau baca hukum Taurat sekarang Bang. Betul Kak. Hukum Taurat kita dari hukum Taurat berapa saat ini? Hukum Taurat kita diambil dari hukum Taurat yang ke-3 dan 4 Kak. Oh, 3 dan 4. Betul. Oke, tapi sebelum kita menyambut hukum Taurat tersebut, kita mau nyanyi lagi. Betul Kak. Lagu Mata Tuhan Melihat. Ayo adik-adik. Tuhan mau lihat apa yang kita lakukan ya Bang ya. Iya Kak. Seperti apa ya Pak, kita melakukan hukum Taurat yang ke-3 dan ke-4 ini. Betul. Biar diingatkan kembali, Iya. adik-adik di rumah boleh dengarkan dan juga melakukannya. Betul. Di rumah. Kita baca yuk Kak dari hukum Taurat yang ke-3 dan ke-4. Aku duluan ya Kak. Hukum Taurat Oke ketiga. Kak. Hukum Taurat ke-3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan menghukum orang-orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang ke-4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Wah, berarti ini hukum Taurat untuk kita mengasihi Tuhan. Betul Kak. Yang keempat itu kayak sekarang kita lakukan ya Bang ya. Iya, sekarang kita kan hari Minggu, berarti kita harus beribadah. Adik-adik di rumah harus setia beribadah sekalipun dari rumah. Gitu Kak. Ya, sekarang kita mau lakukan apa lagi nih Bang? Sekarang habis ini kita akan bacakan epistel Kak. Epistel? Tapi sebelum baca epistel, kita nyanyi dulu Kak. Oke, nyanyi lagi. Kita nyanyi lagu Dung Tuhan Yesus Napuna.
Bang Clinton bilang kita mau baca epistel. Iya Kak, Epistel betul. itu apa Bang? Epistel itu adalah firman Tuhan, Berarti tapi kita harus ajak adik-adik buat membaca firman Tuhan Kak. wah, berarti siapin dulu Alkitab di rumahnya. Betul. Ayo, udah bawa Alkitabnya belum? Ayo yang masih ada di kamarnya diambil dulu Alkitabnya biar kita sama-sama membacakan firman Tuhan. Firman Tuhan ini dari mana sekarang Bang? Firman Tuhannya diambil dari Yesaya 40 ayat 31. Wah, berarti di perjanjian lama. Betul Kak, di perjanjian Ya, lama. berarti dibuka dulu nih Yesaya 40 ayat 31. Sudah belum adik-adik di rumah? Ayo kita kasih waktu yo 5 detik untuk adik-adik mencari firmannya. Ayo 5, dari 4, 3, 2, 1. Sudah? Sudah selesai. Sudah. Pasti sudah ketemu Kang. Pasti Kak sudah Karena ketemu. minggu kemarin juga udah dibuka ayatnya. Betul, karena ini termasuk ayat hafalan Kak. Betul Bang. Yuk. Yuk kita sama-sama bacakan ya Bang ya Kita dari akan ayatnya ya bacakan Bang. Ya. dari Yesaya 40 ayat 31. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Abang Raja Wali itu apa Bang? Raja wali itu burung Kak. Oh iya burung ya. Tapi sekarang kayak udah susah dilihat Kak. Wah berarti kita harus menjaga alam ya Bang ya. Betul, kita harus Biar menjaga nggak punah. alam biar tidak punah burung raja wali Betul Kak. betul betul. Nah Alkitabnya boleh tutup lagi ya Bang ya. Boleh tutup Ya. lagi, tapi jangan ditaruh di kamarnya lagi Oh karena iya kita benar-benar. masih ada khotbah Kak. Tuh jangan taruh dulu di rumah di kamar ya Iya, kan. Taruh dulu depan taruh dulu sampingnya atau sampingnya depannya. ya kan. Nah Gitu, sekarang Kak. kita mau nyanyi lagi Bang biar Kita semangat. nyanyi lagi tetap semangat. Kita nyanyi lagu Aku mau ikut Tuhan. Bangkit Kayaknya diri yuk. sambil bangkit berdiri Kak. Oh betul nih. Betul. Yuk ayo. adik-adik dulu, Adik-adik bangkit berdiri. Kadang Yuk. lagunya ini lagu semangat Kak. Ada gerakannya juga. Ada gerakannya. Ayo Bang. Sekali lagi Kak. Wah adik-adiknya cinta Tuhan semangat berdirinya. Betul Kak, semangat. Love-nya jadi terbentuk. Love-nya jadi terbentuk nih Kak. Nah sekarang kita mau menonton video ayat hafalan Bang. Betul Kak, mau nonton video hafalan yang dikirimkan adik-adik Kak. Ya adik-adik di rumah boleh duduk lagi. Duduk lagi. Kita tonton yuk. Yuk, mari selamat menyaksikan. Bang Haribuan kelas 3. Saya
akan membaca ayat hafalan Yesaya 40 ayat 31a. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka umpamanya Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Terima kasih. Halo, nama saya Kristabel Marilyn Toba Silaban dari kelas kecil. Ayat hafalan bulan September diambil dari Yesaya 40 ayat 31a. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Amin. Terima kasih adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalan. Ayo adik-adik yang lain, kirimkan video ayat hafalannya. Salam sehat dan semangat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa ya. Wow. Luar biasa. Kita bisa gak kayak adik-adik yang tadi nampilin video ayat hafalan? Kalau aku bisa tapi harus belajar dulu Kak. Wah, berarti harus dihafal. Iya, harus dihafal. Kayaknya adik-adik sekolah minggu KPP Jatinegara hebat-hebat Kak. Iya pasti, karena Hebat. selalu cinta sama Tuhan. Gitu. Nah, buat adik-adik yang belum kirim atau mungkin videonya belum masuk nih hari ini, Betul. boleh dikirim lagi videonya ke guru kelas masing-masing ya. Guru sekolah minggunya ada Bang Clinton, Kak Sari, Bang Evan. Bang itu belum ada berkelas ya. Atau bisa ke guru-guru yang dikenal Kak. Gitu. Nah, setelah dikirim, ya kan, pastikan bukan hanya diucapin tapi dilakukan. Kak. Karena firman Tuhannya tadi apa Bang? Dari Yesaya 40 ayat 31. Yuk kita baca lagi Kak. supaya lebih hafal ya adik-adik yang di Betul, rumah Kak. ya. Supaya minggu depan adik-adik makin banyak yang ngirim Kak. Betul. Ya Kak, kita baca lagi ayat hafalan dari Yesaya 40 ayat 31. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, ayatnya sebenarnya keren ya Bang ya. Iya, ayatnya Apalagi keren. kalau dilakukan. Betul Kak. Nah, tadi kita udah baca freestyle, udah lihat video ayat hafalan. Betul, Kita Kak. sekarang mau dengar Firman Tuhan. Tapi Kak, sebelum dengar firman Tuhan, kita nyanyi lagi Kak. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan Kak. Yuk, sekarang kita nyanyi lagu. Lagunya Kaulah Kaulah segalanya. Segalanya. Kuasa-Mu
bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami masih sehat dan mau beribadah, mau dengar-dengaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami duduk baik untuk mendengarkan cerita tentang Nabi Musa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis. Amin. Laskar Kristus? Yes, yes, yes. Hari ini Kamelan mau cerita tentang bayi Musa waktu masih kecil. Kalau adik-adik buka Alkitab, semuanya bisa dilihat di Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Halo, nama saya Musa. Saya adalah keturunan Lewi, bangsa Israel. Saat kami masih ada Yusuf, Perdana Menteri yang diangkat oleh Raja Firaun, kami hidup sejahtera. Tapi setelah semuanya meninggal dan generasi yang baru ada, muncullah Raja Firaun yang baru. Bangsa Israel yang tinggal di Mesir bersuka cita. Tapi ternyata Firaun yang baru tidak suka dengan bangsa Israel. Bangsa Israel diperintahkan untuk menjadi budak di Mesir. Kerja budak adalah membuat batu dan mendirikan bangunan. Karena sudah menjadi budak, tapi bangsa Israel tetap dipelihara dan juga diberkati oleh Tuhan, maka bangsa Israel tetap banyak. Raja Firaun akhirnya bertitah. Semua bayi laki-laki bangsa Israel harus dibunuh. Saat itulah rumah Nabi Musa ini, waktu saya masih kecil, tetap dipelihara oleh Tuhan. Karena mama, kakak saya Miriam, dan abang saya Harun menjaga saya, menutup tirai, melindungi saya supaya tidak diketahui oleh bangsa Mesir. Tapi suatu ketika, karena saya udah mulai besar, 3 bulan, sering nangis, penjaga dari bangsa Mesir itu curiga. Karena sudah curiga, mami saya bawa saya ke Sungai Nil. Di Sungai Nil, saya ditaruh di keranjang dan kakak saya Miriam menemani mami saya. Apa sih tujuan mami waktu itu? Oh, mami mau sembunyikan saya. Dan saat itu kakak Miriam tetap bersama-sama dengan saya, melihat saya di dalam keranjang. Saat itu juga Putri Firaun datang bersama dengan dayangnya. Putri Firaun mau mandi di Sungai Nil. Lihat keranjang. Hei dayang, coba kamu buka. Itu apa isinya? Ternyata itu saya. Waktu saya masih kecil dan disembunyikan oleh mami saya. Kakak Miriam datang. Putri Raja, apakah kamu mau kupanggilkan inang penyusu supaya bisa menyusu bayi ini? Oh, iya boleh, kata Putri Firaun. Saat itu Miriam memanggil ibunya dan mengatakan kepada Putri Raja, Putri Raja, biarlah aku menyusui anak ini dan sampai besar. Nanti kalau sudah bisa jalan, aku akan kembalikan ke Putri Raja. Oh, iya, boleh. Akhirnya, begitu saya udah bisa berjalan, saya udah disusui oleh ibu saya sendiri, saya dikembalikan ke Putri Firaun di istana. Dan saat itu, saya tinggal di istana bersama dengan Raja Firaun dan juga Putri Firaun. Nah, adik-adik, itu tadi cerita tentang Nabi Musa, di mana Nabi Musa meskipun perintah raja yang jahat itu, Raja Firaun yang jahat itu untuk membunuh semua anak-anak Israel, tapi Tuhan melindungi Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa dilindungi? Ini pelajaran pertama. Pertama, orang tua mama dari Nabi Musa itu berdoa supaya Nabi Musa dilindungi dan menyembunyikan Nabi Musa di Sungai Nil. Yang kedua, karena kakaknya Miriam itu melindungi
adiknya, menyayangi adiknya, dan tidak meninggalkan adiknya di Sungai Nil. Nah, adik-adik harus tetap percaya ya, walaupun di pandemi ini Tuhan tetap melindungi kita semua. Adik-adik harus rajin berdoa dan juga tetap sayang sama abang, adik, mama, papa, opung, semuanya. Oke, itu aja hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan, tapi harus juga melaksanakannya ya adik-adik. Baiklah, sekarang kita mau berdoa. Tangannya dilipat, kepalanya ditundukkan, matanya ditutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan cerita tentang Nabi Musa waktu kecil. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa melaksanakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Wah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih, Kak. Iya, Bang. Terima kasih untuk firman Tuhannya. Iya. Dan buat adik-adik di rumah harus siap juga untuk melakukan firman Tuhan. Betul, Kak, harus menjadi pelaku dari firman Tuhan, Kak. Betul, pelaku firman. Kita habis ini mau ngapain nih, Kak? Kita akan mengumpulkan persembahan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oke. Tapi nih Kak, kan kita ibadah di rumah ya Kak. Gimana nih Kak caranya kita mengumpulkan persembahan ke gereja Kak? Sedangkan kita aja nggak boleh keluar Kak, nggak boleh berkumpul-kumpul sama orang. Iya, karena belum bisa ke gedung sekolah minggu ya. Iya. Nah adik-adik, karena kita masih ibadah di rumah, jadi persembahannya nanti kita sambil nyanyi nih, Iya. kita kumpulkan. Lalu nanti mama papanya menyerahkannya ke gereja. Bisa melalui Sintua Sektor. Betul. Kan? Atau langsung ke gereja. Iya. Atau bendahara gereja. Atau yang lebih praktis, bisa transfer bank. Nomor rekeningnya ada di warta jemaah. Betul Kak. Oke, sekarang kalau begitu kita mengumpulkan persembahan tapi sambil nyanyi Kak. Sambil nyanyi lagu Sombama Jahoba Debata. Ya, ya.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Waduh. Kita sudah dapat berkat, Bang. Dapat berkat, berarti ibadah kita berpisah dong. Oh, berpisah dong. Tapi jangan khawatir. Minggu depan masih ada lagi. Sama guru-guru yang lain ya, Bang. Guru-guru yang lain, tapi masih tetap di rumah. Karena pandemi masih belum berakhir, Kak. Aduh. Tapi nggak apa-apa adik-adik semuanya, tetap bersuka cita ya. Tetap suka cita walaupun ibadah di rumah, Kak. Nggak ada bedanya ibadah di gereja atau ibadah di rumah, Kak. Yang penting hatinya yang bersuka cita, Kak. Wah. Betul. Dan jangan lupa untuk melakukan protokol kesehatan, Bang. Betul, Kak. Sambil kita muji Tuhan, kita juga jangan lupa protokol kesehatan. Ya, ada 6 Kak protokol kesehatan yang harus dilakukan. Yang pertama itu memakai masker. Apalagi kalau lagi ketemu sama orang asing ya. Apalagi kalau keluar dari rumah. Oh iya betul, lagi di luar rumah. Kedua, mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, harus tetap menjaga jarak. Bukan musuhan kan, Bang? Bukan musuhan. Bukan musuhan. Harus menjaga jarak. Yang penting nih, Bang, yang keempat nih, Bang. Yang penting yang keempat adalah makan makanan yang bergizi. Biar sehat, tumbuh kuat. Betul, Kak. Yang kelima, harus rajin olahraga, Kak. Wah, melakukan olahraga. Biar tubuhnya tetap sehat dan kuat. Lompat tali, main sepeda, lari-lari kecil di rumah. Olahraga di rumah, Kak. Iya, betul. Yang keenam, harus menjaga kebersihan diri, Kak. Contohnya rajin mandi. Rajin sikat gigi. Terus
Pokoknya rajin harus membersihkan diri Kak, terutama telinga semua harus dibersihkan terutama habis dari luar Kak. Betul. Habis dari luar kita harus segera mandi biar virus dari luar nggak dibawa ke dalam rumah Kak. Ya adik-adik, jangan lupa ya untuk melakukan protokol kesehatan. Nah, sambil menunggu minggu depan, tidak lupa untuk harus selalu saat teduh buat adik-adik yang di rumah. Jangan lupa baca Alkitab dan berdoa setiap hari. Oke adik-adik semuanya, kita pamit ya untuk minggu ini ya. Betul Kak. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.